2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya akan bersama host tamu spesial kita. Siapa kali ya? Si TV Pemilu. Kita akan kemudian hadirkan sejumlah elit partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Kita akan tanya dan juga minta komitmennya bagaimana kemudian nanti bisa menjaga marwah demokrasi kita tanpa kemudian meninggalkan berbagai residu polarisasi di pemilu 2024. Langsung saja, tanpa berlama-lama kalau gitu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber kita yang sudah hadir. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam. Luar biasa, saya tentu ingin ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan, padat sekali jadwal G20, APEC, dan juga berbagai hal lainnya. Pak Erlangga, terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga kita kemudian kenalkan juga tentu tak asing bagi kita semua, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga kita ingin perkenalkan juga tentunya yang warna jasnya paling menyala. Nah ini dia, Mas Hasto. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga ingin perkenalkan juga tentunya Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan juga tentunya sudah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Ya, Bapak Jody G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Waduh, kita panggil ini dia, Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya lari maraton, hari ini kita akan lari Nanya-nanya. nanya-nanya aja. Jadi kita akan bahas secara kompleks ya mengenai pemilu 2024 ya Mas Ucek. Ya, saya kira karena ada banyak faktor ya pemilu ya, dan pemilunya ada pemilu secara umum, ada pemilu legislatif itu sendiri, ada pemilu presiden dan ada pemilu. Gali-gali dari sejumlah partai politik yang ada, Mas Uceng. Kalau begitu kami persilahkan kepada host tamu terlebih dahulu. Barangkali ini yang pertama ya, kalau kita bicara soal pemilu, tentu saja persoalan terbesar selalu adalah soal money politics. Kalau kita bicara soal money politics, Mbak Aya, kita paham bahwa Indonesia menempati posisi yang cukup bermasalah dengan money politics. Dia mengatakan Indonesia punya problem money politics yang terburuk ya, termasuk nomor 3 di dunia. Mungkin pertanyaan pertama kita mau tanyakan atau kita mau gali pendapatnya dari partai terbesar di Indonesia, 2 partai terbesar di Indonesia ya. Tentu saja ada Pak Erlangga Hartarto dan ada Pak Hasto. Saya mulai dari Ketua Umum Partai Golkar dulu. Silahkan Pak Erlangga. Apa sih pandangan Bapak soal money politik yang di Indonesia, dan kira-kira sebagai ketua partai, salah satu partai yang terbesar di Republik ini, apa yang mungkin dilakukan? Terkait dengan politik itu harus membawa kesejahteraan, dan kesejahteraan itu menjadi bagian penting dari pesta demokrasi. Nah, kesejahteraan itu dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dalam bentuk untuk sosialisasi, bahkan juga dalam bentuk kampanye. Money politik itu bukan sesuatu hal yang baik untuk pemilu kita, namun program kesejahteraan ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan itu sangat diperlukan di berbagai negara. Bukan hanya eksklusif di Indonesia, kemudian di berbagai negara lain di ASEAN. Nah, itu bentuknya bisa juga dalam bentuk program-program. Jadi itulah yang didorong oleh Partai Golkar, bahwa kita harus berpemilu secara lebih cerdas, di mana program kesejahteraan itu adalah program yang sifatnya jangka panjang, yang bisa dinikmati masyarakat apabila memilih partai tertentu. Kalau itu melakukan politik yang transaksional, ya lunas di tempat. Jadi ini apa bukan janji Partai Golkar, Pak? Partai Golkar selalu mengutamakan untuk program calegnya yang masih melakukan itu Ya. apa Arahan kira-kira? tegas. Akan tegas apa? Partai Golkar jelas bahwa pemilu itu untuk membawa kesejahteraan, dan kesejahteraan itu dalam program jangka panjang, apalagi saat caleg ataupun kader Golkar itu, apakah itu di DPR, apakah di pemerintahan, maka program kesejahteraan itu harus menjadi prioritas utama. Ya. Dan dari Terima situ kasih. sebenarnya bisa. Bang Hasto, monggo. Arahan tegas kepada sejumlah caleg, sejumlah kadernya untuk pemilu 2024. Kita tidak mau ini ironi klasik politik uang ini kemudian muncul lagi dalam pemilu 2024. Ya, setiap pelaksanaan pemilu bahkan juga pilkada kami sudah
mengantisipasi hal tersebut karena ada kecenderungan di dalam pemilu yang wataknya liberal, kapitalistik, kemudian juga miskin gagasan, seringkali money politik menjadi jalan pintas dan partai membuat suatu regulasi yang sangat tegas. Bahkan ketika itu terjadi di internal, kami memiliki mahkamah partai dan kami melakukan suatu edukasi melalui sekolah partai bahwa kami buktikan pengaruh money politik itu tidak begitu efektif kecuali pada H-3 di dalam mempengaruhi persepsi terhadap suara. Kami punya kajian-kajian khusus. Jadi money politik itu kalau tidak tepat distribusinya juga menciptakan persoalan, kemudian tidak menjamin terjadinya kenaikan suara, dan kemudian kerusakan yang muncul akibat money politik. Apalagi kita sebagai partai yang terus mendorong setiap calon anggota legislatif punya hak yang sama di dalam memenangkan suatu kontestasi. Belum lagi pada prinsipnya yang kita pegang jurdil dan sebagainya. Kami cukup tegas dalam menangani hal itu meskipun di dalam ranah hukum Bawaslu itu juga harus diperkuat. PDIP bisa menegasikan atau menghilangkan yang namanya praktik. Kalau kita lihat dari hasil survei, PD Perjuangan ini selalu jauh lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh. Jadi elektoral kami 23%, pemilunya kami mencapai 19%. Kajiannya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen itu menunjukkan perubahan terakhir itu karena praktek-praktek kecurangan pemilu, sehingga mengapa suara PD Perjuangan itu selalu lebih rendah daripada hasil survei. Maka kami termasuk pihak yang dirugikan oleh praktek-praktek money politik, sehingga partai juga mengendorse seluruh kader partai untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, Mas Hasto, tapi kalau kita lihat juga ada data juga kami tayangkan di layar kaca, jumlah pemilih yang terlibat politik uang di pemilu 2019 bahkan angkanya cukup tinggi, 19 hingga 33%. Ini data dari Indikator Politik Indonesia. Nah, bagaimana kemudian bisa membedakan ya antara money politik dan juga kemudian sebutan uang transport begitu bagi para peserta yang hadir dalam setiap kampanye? Ya, sangat berbeda. Money politik kan suatu upaya sengaja yang diberikan kepada pemilih agar memberikan suatu preferensi dukungan kepada partai atau calon anggota legislatif atau calon presiden atau calon kepala daerah. Itu yang dilakukan. Motifnya itu adalah pada suatu transaksi untuk mendapatkan dukungan melalui jual beli suara. PDIP melarang keras itu. Kita larang keras hal tersebut. Ada aturannya. Saya kira komitmen ini harus pindah ke semua Itu dia. partai ya, karena Juga pendidikan politik Persis. menurut kami sangat penting agar rakyat juga tidak tergoda oleh praktek-praktek money politik. karena yang namanya suap money politik tentu saja resiprokal ya sifatnya. Kalau ada yang minta tentu akan susah. Dan kalau ada kesempatan itu dia ya. Kita coba ingin tanya juga kepada sejumlah elit partai lainnya yang ada di sini. Penasaran juga sebenarnya kalau berbicara mengenai money politik tadi sudah dibahas, tapi juga yang kemudian cukup kentara pada pemilu 2019 adalah bagaimana kemudian polarisasi juga kemudian muncul di sana. Intoleransi, bahkan kami juga Politik memiliki identitas salah satunya. politik identitas di sana karena ada data yang kemudian juga dikeluarkan. Ini dia, kami hadirkan data dari Bawaslu bahwa paling tidak kemudian kasus politik uang pemilu 2019 yang putus di pengadilan ada sebanyak 67 kasus. Belum lagi kemudian politik identitas. Ada riset kemudian juga dihadirkan oleh Indikator Politik Indonesia bahwa ternyata sejumlah daerah, bapak-bapak, yang memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi justru kemudian akan beralih menjadi daerah yang kental akan politik identitas menjelang daerah pertarungan. pemilu. Itu dia. Nah, kita coba ingin tanya mengenai hal ini kepada Mas Ahaye, bahwa lagi-lagi politik identitas ini tidak kemudian memecah belah bangsa. Residu yang terjadi pada 2019 tidak kembali terjadi di 2024. Politik identitas itu bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau dieksploitasi secara berlebihan, maka hanya akan menyisakan polarisasi dan juga konflik yang berkepanjangan. Biasanya sesuatu yang menyentuh sentimen primordial diturunkan lintas generasi. Ini harus kita cegah. Demokrat keras menegaskan bahwa tidak boleh untuk kemenangan sesaat kita menggunakan politik identitas. Yang justru harus menjadi concern buat kita semua adalah jangan sampai terlalu mudah di negeri kita itu melabeli seseorang atau sebuah kelompok. Politics of labeling juga satu paket dengan politics of identity. Jangan sampai kita mudah melabeli suatu kelompok A dengan sebutan tertentu, B dengan sebutan tertentu. Bisa menggunakan garis identitas, baik suku, agama, ras, etnis, tapi juga bisa ideologis. Kita juga pernah memiliki pengalaman buruk 2019 yang lalu. Ada yang menamakan dirinya Pancasilais, ada yang menggunakan agama. Ini tidak boleh lagi terjadi. Bukankah Indonesia ini milik semua dan semua itu dijamin di negeri kita?
kita. Jadi saya berharap dan kita semua harus memperjuangkan agar tidak terjadi lagi polarisasi. Mengomentari masalah politik uang, money politics. Kalau saya melihat dari dua sisi, yang pertama vote buying. Memang harus kita cegah, komitmennya harus tegas. Jangan sampai membeli suara ini menjadi norma yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Dan ketika berbicara transaksi sesaat, tentu harus kita bangun literasi, jangan sampai karena satu hari itu mengorbankan visi, misi, dan harapan besarnya untuk 5 tahun ke depan. Mas Ahaye, kalau ada kader Demokrat yang kemudian ketahuan melakukan money politik, apa sanksi tegasnya? Tentu kami atur dalam ADART dan Fakta Integritas. Selain vote buying, kita juga harus meneliti bahwa sometimes, seringkali ini juga terjadi pada tataran jauh lebih besar. Bahwa kalau ada pemodal-pemodal besar berkoalisi, berkolusi, kemudian bisa seolah mengatur jalannya pemilu. Ini tidak sering dibahas. Akhirnya ada super blok 1 dan 2. Seperti ada match fixing, batu akur. Ada yang dihentikan, ada juga yang diberikan jalan. Nah ini juga harus diantisipasi karena tidak boleh karena money power, money talks, kemudian seolah-olah ada kekuatan-kekuatan yang dipersiapkan untuk siapa saya nggak tahu. Oleh karena itu marilah demokrasi kita jaga, pemilu jangan sampai kemudian tersekat-sekat oleh uang. Komitmen semua ya. Harus menjadi komitmen semua. Bukan sekedar partai, penyelenggara, pemerintah. Penyelenggara DPR, tadi kita dengar Pak Menko Polhukam, kemudian juga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, saya pikir kita semua satu paket dalam semangatnya menjaga demokrasi dan menjaga pemilu yang bermartabat. Soalan politik identitas, Bang Ahaye. Kira-kira apa sih sebagai partai Demokrat? Tentu ya jualannya kan memang kalau bukan nasionalisme ya pasti agamis ya, religiositas. Apa yang menjadi kira-kira kiat partai? Apa yang mau dilakukan oleh partai untuk meredam politik identitas itu? Bukan hanya di lapangan pertarungan pemilunya, tetapi kan juga yang biasanya sangat riuh itu di media sosial. Apa kira-kira? Kami sendiri jati dirinya adalah nasionalis religius, itu yang pertama. Yang jelas ada manifesto dan aturan yang mengikat kami agar tidak keluar dari garis itu. Dan yang jelas benar sekali bahwa literasi edukasi politik itu harus dari rumah tangga partai sendiri. Dari kader-kader utama yang diteruskan sampai dengan lapisan konstituen dan jaringan-jaringan yang lain. Oleh karena itu penting jika kita juga turut mendisiplinkan narasi di media sosial. Kalau media konvensional termasuk TV One tentu ada checks and balance-nya, ada auditnya. Tetapi media sosial ini lebih rimba raya. Oleh karena itu bagus kalau kita semua punya komitmen agar turut menjaga media sosial ini bebas dari narasi-narasi yang membelah. Politik kebencian, ujaran kebencian yang membelah ini yang justru akan merusak kualitas demokrasi kita. Berbicara mengenai politik identitas, saya mau Mas Habibur Rahman terlebih dahulu. Bagaimana kemudian ya ide Partai Gerindra bisa menyusun berbagai kiat-kiat untuk menghilangkan residu yang tertinggal pada pemilu 2019 untuk kemudian tidak terjadi lagi. Kita sudah lelah lah dengan drama perpecahan karena kalau berbicara mengenai polarisasi tidak hanya terjadi di elit ya Mas Habib ya, tapi justru di grassroots. Dua hal yang menjadi momok dalam pemilu. Yang pertama politik identitas, yang kedua politik uang. Yang pertama dulu saya sampaikan soal politik identitas itu kadang-kadang kita gampang menjudge orang, gampang menunjuk orang, tapi sukar mengkoreksi diri sendiri. Diajarkan Pak Prabowo kepada kami bahwa yang paling penting juga dari kita sendiri, bahwa kontestasi pemilu ini harus dimaknai sebagai fastabiqul khairat, sebagai ajang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga bentuk-bentuk kampanye kita dalam meraih suara tidak dengan menyerang pihak lain berikut identitasnya, tidak dengan menyudutkan orang lain, pihak-pihak lain, partai-partai lain, calon-calon lain, tapi justru dengan menunjukkan keunggulan track record, keunggulan visi misi program yang kita miliki. Ini berlaku secara umum baik di Pilpres, Pileg, Pilkada, atau bahkan di Pilpresnya di internal karena kita pakai sistem proporsional terbuka ya, di mana satu orang calon bersaing dengan calon lain dalam satu partai. Nah ini ada kaitan juga tadi dengan bahwa kalau desain undang-undangnya memang kita lebih rentan terhadap politik uang. Kenapa? Kita sistem proporsional terbuka banyak sekali dijumpai bahkan di internal itu ada pihak-pihak yang melakukan politik uang di internal partai. Nah bagaimana caranya? Nggak ada lain, nggak ada bukan adalah maksimalisasi penegakan hukum pemilu, baik hukum administrasi berupa maksimalisasi sanksi-sanksi maupun pidananya. Kalau ini maksimal, penyelenggara pemilu maksimal menjalankan tugasnya sebagai wasit, ditambah lagi penegak hukum dalam konteks sentra penegakan hukum terpadu dimaksimalisasi, saya pikir dipastikan ada efek jera dan ada efek takut. Saya banyak berkiprah di pemilu ya, berbagai pemilu. Saya pikir orang ancaman 1-2 bulan penjara itu juga ngeri Pak. Kalau kriminal mungkin nggak takut, tapi kalau politisi, orang yang berpolitik sehari-hari jauh dari ancaman penjara, ketika
ada ancaman penjara, dia takut. Dan banyak sekali contoh sebetulnya yang memang sudah dilakukan oleh Bawaslu kemarin. Orang yang melakukan pelanggaran ya dihukum baik dalam tahapan kampanye maupun dalam tahapan pemungutan suara, dan akhirnya gugur sebagai peserta pemilu meskipun Dan itu pekerjaan berat bilang ya DPR di stasi politik uang ini bisa maksimal. Iya, Demikian. menarik, Pak menarik, Habibur menarik. Rahman. Iya, menarik karena kalau kita kemudian berbicara mengenai politik uang dan juga kemudian berbagai politik identitas, pasti komitmennya yang disampaikan adalah menolak keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.